Ada pesanan rangkaian yang lagi mulai dorong dimulai dari depan di belakang ruang mudik tersedia. Ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, kereta pembantu. Di belakang kereta pembantu tersedia kereta ekonomi 5, ekonomi 4, ekonomi 5, dan yang terakhir adalah kereta ekonomi 6. Sebelum periksa diri kembali, tiket berkeluaran bawahan dan tiket di direksi ke stasiun turunan. Mangkrak. Bab 210 Timbal Balik. Harvey baru saja mengulurkan tangan dan menepuk tangan kecil Muirlene dengan ringan, memberi isyarat kepada wanita itu untuk tidak bersemangat. Setelah itu, Harvey memandang Zatov dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zatov benar-benar memiliki ketulusan. Dia bisa membuat saya setidaknya 400 juta setahun, yang memang banyak. Petik 2. Zato sang suami merentangkan tangannya, tentu saja. Tentu saja, kami selalu murah hati dengan teman-teman kami. Petik 2. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Petik 2. Sayang sekali. Petik 2. Zatov tampak bingung. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, kamar dagang Wulong kami mungkin tidak dapat melakukan bisnis ini. Petik 2. Mengapa? Petik 2. Zatov memandang Harvey dengan ekspresi bingung, mungkinkah Tuan Harvey bersedia menyerah? Kesempatan yang bagus untuk menghasilkan uang. Harvey. Sun dengan lembut memutar cincin pola naga di jarinya dan berkata dengan tenang, Tuan Zatov, ada banyak cara untuk menghasilkan uang, tetapi bisnis putus asa semacam ini akan kehilangan akal, dan kami tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, 5 kamar dagang naga bukan milik saya sekarang, saya tidak hanya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara saya. Saya tidak ingin saudara-saudara saya dan saya ditikam di tulang belakang di masa depan. Muirlene, yang berada di samping, akhirnya mendengar ini, lega. Meskipun pria ini masih sangat muda dan kadang-kadang bertindak impulsif, dia masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Namun, ketika Zatov, Karina, dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin. Zatov menyalakan cerutu, mengambil napas dalam-dalam, menghembuskan asap panjang, dan berkata dengan dingin, jadi, Tuan Harvey, apakah Anda menolak? Petik 2. Benar. Petik 2. Harvey mengangguk, Tuan Zatov, jika itu untuk melakukan bisnis lain, mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Tapi untuk penjualan barang terlarang, lupakan saja. Setelah berbicara, Harvey berkata kepada Muirlene, saudarimu, ayo pergi. Namun, tepat ketika Harvey dan Muirlene hendak bangkit dan pergi, 4 tentara bayaran di belakang Zatov mengangkat senjata mereka lagi dan menunjuk mereka berdua. Keempat tentara bayaran ini memiliki tampilan yang mengerikan dan wajah yang tegas. Selama Zatov memberi perintah, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Untuk tentara bayaran ini, membunuh adalah hal yang biasa seperti makan dan minum. Bagaimanapun, tentara bayaran ini pada awalnya adalah sekelompok orang yang putus asa. Zatov, apa maksudmu? Petik 2. Wajah Harvey menjadi dingin, dan dia menatap Zatov dengan saksama. Zatov menghembuskan asap dan berkata dengan senyum jahat, Tuan Harvey, saya menyarankan Anda untuk memikirkan apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami. Saudara-saudara saya tidak pemarah. Itu tidak terlalu baik. Petik 2. Jadi, apakah kamu mengancam kami? Petik 2. Harvey menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi dingin. Anda bisa mengerti itu. Petik 2. Zatov mengangkat bahu dan berkata, jika Tuan Harvey, Anda dapat menggantikan Chen Kangming sebagai saluran penjualan baru kami, maka beberapa hal yang dapat kami maafkan oleh pisau hitam. Namun, jika Anda menolak, maka kami harus selesaikan pertanggungjawaban atas kehancuranmu terhadap Chen Kangming. Petik 2.
Harvey terkekeh dan berkata, Tuan Zatov, Anda benar-benar berpikir Anda dapat menahan kami dengan senjata rusak ini. Petik 2. Haha. Petik 2. Zatov mencibir dan berkata, Tuan Harvey, saya tahu Anda memiliki beberapa kungfu, dan Anda adalah seorang seniman bela diri. Namun, pada jarak yang begitu pendek, saya tidak percaya Anda bisa menghindari peluru. Yah, bahkan jika kamu benar-benar bisa menghindarinya, bisakah nonamu di sebelahmu menghindarinya? Petik 2. Kenapa kamu ingin bersembunyi? Harvey. Sun tersenyum, dan senyumnya begitu dingin sehingga membuat orang merasa merinding di hati mereka pada pandangan pertama. Zatov juga merasa sedikit tidak nyaman. Itu terutama karena pemuda di depannya memberinya perasaan yang tidak dapat dipahami. Pemuda ini dia begitu tenang, bahkan ketika dia ditodong pistol, dia begitu tenang, dan pernapasannya tidak terganggu sama sekali. Anda harus tahu bahwa dia telah berada di dunia gelap dan telah berurusan dengan banyak orang yang putus asa. Hidup terancam, dia tidak pernah tidak ada yang bisa setenang dan setenang anak laki-laki di depannya. Faktanya, detak jantung Murlene semakin cepat saat ini, dan keringat dingin mengalir dari dahinya yang halus. Namun, karena Harvey adalah di sana, dia bisa menjaga ketenangannya. Zatov menghela napas panjang, menatap Harvey dengan keras kepala, dan berkata dengan keras, Tuan Harvey, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Kerjasama, maka kita semua senang. Jika Anda menolak, maka saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Harvey bertemu dengan tatapan Zatov dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku masih mengatakan itu, aku tidak akan melakukan bisnis semacam ini. Melihat penolakan Harvey lagi, Zatov tidak tahan lagi dan benar-benar marah. Zatov meraung dan melambaikan tangannya. Bang 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 bang. Tembakan itu keras. 4 tentara bayaran yang berdiri di belakang Zatov menembak pada saat yang sama. Zatov tidak melihat lagi, menundukkan kepalanya dan mematikan cerutu, dengan acuh tak acuh, kumpulkan mayat. Namun, setelah perintah diberikan, Karina dan 4 tentara bayaran di belakangnya tidak bergerak. Itu membuatnya merasa aneh. Ada apa, tidakkah mereka mendengarkan kata-kata mereka sendiri? Mayat siapa yang harus dikumpulkan? Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara main-main. Mendengar suara yang familiar ini, Zatov bergidik, tiba-tiba mendongak, dan melihat Harvey menatapnya sambil tersenyum. Adapun Murlene, matanya yang indah melebar, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia tampak terkejut. Dia menelan ludah, hanya untuk merasakan jantungnya berhenti sesaat, seperti mimpi. Apa masalahnya? Jelas bahwa tembakan barusan ditembakkan, tetapi mengapa Harvey dan Murlene tidak jatuh? Dia perlahan menoleh dan melirik Karina dan 4 tentara bayaran lagi. Pada saat ini, Karina dan 4 tentara bayaran memiliki ekspresi ketakutan yang ekstrim di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Harvey memandang Zatov dengan senyum santai, Tuan Zatov, apakah Anda terkejut bahwa saya tidak mati ditembak? Petik 2. Zatov tidak menanggapi, hanya menatap Harvey dengan cermat, pikirannya penuh dengan keraguan. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Zatov, aku lupa memberitahumu barusan. Peluru hanya efektif untuk yang lemah. Bagiku, itu sepertinya tidak berguna. Kata Harvey ringan, lalu merentangkan tangan kanannya. Hanya lihat, 4 peluru perak tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Ini. Petik 2. Zatov tertegun, dan butiran keringat muncul di dahinya tanpa sadar. Anak ini benar-benar menangkap peluru dengan tangan kosong. Apa lelucon internasional ini? Jika dia menghindari peluru, dia mungkin baik-baik saja dengan itu. Tapi mengambil peluru dengan tangan kosong, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang? Tuan Zatov, Anda membiarkan bawahan Anda menembak saya dan sustermu, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Di senzu kami, ada pepatah lama, itu disebut lisang. Kata Harvey dengan tangan kanannya dengan ringan. Geser. Wus. Dalam sekejap, 4 peluru perak sepertinya ditembakkan dari laras pistol dan menembak langsung ke 4 tentara bayaran di belakang Zatov. Detik berikutnya, darah hangat keluar dan memercik ke wajah Zatov. Dia tertegun, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Saya melihat bahwa alis dari 4 tentara bayaran telah ditembus oleh peluru. Segera setelah itu, buk-buk. Keempat tentara bayaran itu jatuh ke tanah dengan kepanikan dan keengganan yang mendalam. Bab 211 Macan berjongkok, naga tersembunyi. Tiba-tiba, seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi, sangat sunyi. Zatov dan Karina memandang keempat tentara bayaran yang tergeletak di tanah dengan ngeri, dan kemudian menatap Harvey, merasa sangat tidak nyata. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Meraih peluru dengan tangan kosong, dan kemudian menembak peluru dengan tangan kosong untuk membunuh 4 tentara bayaran. Metode ini benar-benar menumbangkan kognisi Zatov dan Karina. Pada saat ini, mereka menyadari keberadaan menakutkan seperti apa yang mereka dan orang lain hadapi. Namun, tidak hanya mereka yang bisa melakukan hal-hal ini di dunia gelap. Tapi orang-orang yang bisa melakukan hal ini adalah penguasa dunia gelap. Dan anak di depannya ini hanyalah penguasa kota kecil, bagaimana dia bisa melakukannya? Zatov benar-benar tidak mengerti dan tidak bisa mengerti. Bang! Pada saat ini, pintu kamar pribadi diketuk, dan 4 tentara bayaran yang menjaga pintu bergegas masuk. Ketika mereka melihat keempat rekan mereka jatuh ke tanah, mereka menarik senjata mereka dan memuatnya pada saat yang sama, menunjuk ke arah Harvey dan Murlene. Zatov pulih dari keterkejutannya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan marah, singkirkan pistolnya.
Dia benar-benar takut, dia khawatir dia akan membuat marah Harvey, dan dia dan yang lainnya akan mati. Meskipun keempat tentara bayaran itu bingung, mereka masih menyimpan senjata mereka. Tuan Zatov, Anda memang orang yang cerdas. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, dan kemudian berkata, tentu saja, malam ini hanya peringatan, dan saya tidak akan membunuh Anda. Namun, jika ada waktu berikutnya, saya akan mengirimmu ke sana. Lihat anak buahmu. Jangan ragu apakah saya bisa melakukannya, karena saya bisa mengatakannya, saya bisa melakukannya. Setelah itu, Harvey meraih tangan Mu Irlene, berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Tidak sampai Harvey dan Mu Irlene pergi, Zatov dan Karina merasa jauh lebih santai. Harvey ada di sini sekarang dan membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Tekanan yang kuat membuat mereka merasa tidak nyaman karena sesak napas. Mereka terdiam selama beberapa menit. Karina berkata, Komandan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zatov menghela nafas panjang, melambaikan tangannya, dan berkata, kalian keluar dulu, dan aku akan menghubungi komandan. Petik 2. Ya Karina dan 4 tentara. Bayaran lainnya mengangguk dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah pintu kamar pribadi ditutup, Zatov mengeluarkan ponsel khusus dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, panggilan itu dijawab. Selesai. Zatov, apakah semuanya sudah selesai? Ada suara yang kuat di ujung telepon, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Tuan Harvey tidak setuju untuk bekerja sama dengan kami. Zatov menjawab dengan jujur. Tidak janji. Sangat disayangkan, karena anak ini dapat menghancurkan Chen Kangming, itu berarti dia lebih mampu daripada Chen Kangming. Tapi karena dia tidak bisa digunakan oleh kita, tidak ada gunanya menyimpannya. Zatov, bunuh anak ini dengan cepat, dan kembalilah ketika kamu telah membuat saluran baru. Petik 2. Komandan, informasi kami salah. Kekuatan Harvey telah melampaui imajinasi kami. Jika kami benar-benar ingin membunuhnya, kami, pisau hitam, mungkin akan membayar mahal. Kata Zatov-sen. Oh. Pada akhirnya apa yang terjadi, ceritakan dengan hati-hati. Petik 2. Ya, guru. Petik 2. Zatov mengangguk, dan kemudian memberitahu orang di ujung telepon apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Zatov, orang di seberang telepon terdiam selama beberapa menit sebelum berbicara. Shenzhou memang negeri harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Sungguh menakjubkan bahwa penguasa kota kecil dapat memiliki kekuatan seperti itu. Zatov, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Zatov berpikir sejenak dan berkata, tampan besar, orang seperti Harvey bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sama sekali. Jika orang seperti ini bisa menjadi teman baginya, kita tidak boleh menjadi musuhnya. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi teman, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Petik 2. Hehe, Zatov, kapan Anda menjadi begitu pemalu, tidak seperti Anda. Petik 2. Tuan, saya hanya memikirkan pisau hitam kami, saya tidak ingin pisau hitam terjebak di tempat malapetaka. Kata Zatov dengan sungguh-sungguh. Yah, karena anak ini tidak ingin melakukan bisnis barang terlarang dengan kami, maka lakukan bisnis lain dengannya, dan lakukan bisnis yang dapat dia terima. Mendengarkan Anda, saya juga berpikir anak ini memiliki potensi besar. Jika memungkinkan, maka kita berteman saja dengannya. Petik 2. Ya, tampan. Zatov mengangguk setuju. Setelah menutup telepon, Zatov memikirkannya dan memutar nomor lain. Haha, Si Wang, lama tidak bertemu, apakah kamu tertarik untuk membicarakan bisnis? Petik 2. Setelah Harvey dan Mu Erlene meninggalkan klub, hari sudah sangat larut. Karena itu, Harvey pulang dengan Mu Erlene di mobilnya. Di jalan pulang, Mu Erlene tampak khawatir. Dia juga tidak menyangka bahwa penghancuran keluarga Chen oleh Harvey akan memprovokasi organisasi tentara bayaran, pedang hitam, segitiga hitam. Lagi pula, sudah ada banyak masalah sekarang, dan sekarang ada pisau hitam, yang sama sekali tidak ada kedamaian di dalam dan di luar. Mu Erlene menoleh untuk melihat Harvey dan berkata, Harvey, sekarang kita telah memprovokasi organisasi tentara bayaran, pedang hitam, aku khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Petik 2. Masalah. Petik 2. Harvey mengangkat alisnya, mengapa kamu mengatakan itu? Petik 2. Kamu membunuh 4 tentara bayaran, pisau hitam, malam ini dan menamparkan wajah Zatov. Apakah kamu pikir dia bisa membiarkanmu pergi begitu mudah? Dikatakan. Harvey tersenyum ringan dan berkata, saudarimu, setelah berurusan dengan Zatov malam ini, saya menemukan bahwa meskipun orang ini berpenampilan kasar, pikirannya sangat halus. Selain itu, orang ini Zatov juga sangat pintar, bukan orang yang tidak berotak seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir Zatov harus membuat keputusan yang paling tepat. Mu Erlene memutar matanya dan berkata, kamu selalu berpikir begitu optimis tentang berbagai hal. Jika kamu menyinggung mereka, bagaimana mereka bisa melakukannya? Menyerah begitu saja. Petik 2. Harvey melirik Erlene dan tersenyum, saudarimu, bahkan jika mereka benar-benar ingin membalas dendam padaku, apakah kamu pikir apakah kamu takut pada mereka? Petik 2. Bahkan jika kamu tidak takut, jika mereka menyerang orang-orang di sekitarmu, maukah kamu merawat mereka? Petik 2. Mu Erlene berkata dengan cemas. Jika mereka benar-benar berani melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekitarku, aku akan membuat semua orang di pisau hitam menyesal datang ke dunia ini.
Petik 2. Kata Harvey ringan, wajahnya benar-benar dingin. Muerlene tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan pria yang kuat dan misterius, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, pada saat ini, sebuah panggilan tiba-tiba datang ke ponsel Harvey. Siapa yang menelepon? Petik 2. Muerlene bertanya dengan curiga. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan berkata, ini nomor yang tidak dikenal. Petik 2. Namun, Harvey masih menjawab telepon. Apakah itu Tuan Harvey? Petik 2. Suara wanita intelektual datang. Mendengar suara ini, Muerlene menyipitkan matanya dan menatap Harvey. Pada malam besar ini, seorang wanita tiba-tiba menelepon, yang benar-benar membuat Muerlene berpikir lebih banyak. Mata Harvey membuat Harvey merasa sedikit tidak nyaman, dan dia selalu merasa seolah-olah ketahuan selingkuh. Harvey terbatuk ringan dan berkata, saya Harvey, siapa kamu? Petik 2. Bab 212 Siapa yang bisa menjadi raja? Tuan Harvey, saya Jiang Yanan. Petik 2. Wanita di ujung telepon menjawab. Mendengar nama itu, Harvey dan Muerlene saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Jiang Yan. Mereka semua terlalu akrab dengan nama itu. Ketua Kamar Dagang Jiangnan luar negeri China. Ini adalah wanita yang lebih mendominasi daripada banyak pria dan lebih cantik dan elegan daripada banyak wanita. Namun, yang membuat Harvey bingung adalah, selain bertemu satu sama lain di Yunhai Villa belum lama ini, tidak ada interaksi setelah itu. Mengapa Jiang Yanan menyebut dirinya sendiri? Dan, secara logis, bukankah seharusnya dia memusuhi dirinya sendiri seperti Serigala Putih, Huang Li dan geng Baktut, Yuan Zenggang? Bagaimanapun, dia mengganggu pola Aorus Hills dan memberi mereka ancaman besar. Harvey tersenyum dan berkata, ternyata itu Nona Jiang. Saya tidak tahu mengapa Nona Jiang menelepon saya selarut ini. Petik 2. Tuan Harvey, saya khawatir Anda akan segera mendapat masalah. Jiang Yanan berkata dengan suara yang dalam. Bencana sudah dekat. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, Nona Jiang, bagaimana menurutmu? Petik 2. Jiang Yanan menjawab, Tuan Harvey, akhir-akhir ini, Yuan Zenggang, Huang Li, Yan Changqing, Zhao Pengfei, dan Ma Linghui adalah diam-diam berencana untuk berurusan denganmu. Selain itu, selain mereka berlima, kamar dagang kelas 2 lainnya, seni bela diri, dan perusahaan di Aorus Hills juga berpartisipasi dalam tindakan mereka. Petik 2. Haha. Petik 2. Harvey mencibir dan berkata, itu hanya sekelompok badut yang melompat di atas balok, dan mereka bisa membalikkan keadaan lagi. Apa yang terjadi? Jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan saya, maka kami akan menemukan mereka satu per satu. Petik 2. Tuan Harvey, apakah Anda benar-benar tidak khawatir sama sekali? Petik 2. Tetapi mereka berencana untuk benar-benar menginjak-injak Anda kali ini. Suara Jiang Yanan meninggi beberapa desibel tanpa sadar. Selama mereka punya kemampuan, mereka bisa menginjaknya. Harvey membalas sebuah kalimat, dan kemudian berkata, Nona Jiang, ini harus menjadi rahasia mereka, mengapa Anda memberitahu saya? Petik 2. Berbicara secara logis, bukankah seharusnya kamu membenciku seperti Yuan Zenggang dan yang lainnya? Jiang Yanan terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Harvey, itu tidak ada hubungannya dengan saya tentang perubahan struktur Aorus Hills, dan siapa yang akan menjadi penguasa Aorus Hills pada akhirnya. Petik 2. Ketika saya melakukan ini, saya hanya ingin meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri dan kamar dagang Jiangnan. Jika Tuan Harvey memenangkan pertarungan ini, maka saya, Jiang Yanan, bersedia menyerah kepada Tuan Harvey. Jika Yuan Zenggang dan yang lainnya menang pada akhirnya, maka saya secara alami akan memilih untuk menyerah kepada mereka. Mungkin Tuan Harvey, Anda akan berpikir bahwa saya, Jiang Yanan, adalah seseorang yang melihat angin dan mengarahkan kemudi, tetapi orang-orang berada di sungai dan danau dan tidak dapat menahan diri. Dan, pada akhirnya, aku hanya seorang wanita. Petik 2. Mu Xiangge diam, tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Jiang Yanan, dia menghela nafas pelan, dia juga seorang wanita, dia merasakan hal yang sama. Harvey tersenyum sedikit dan berkata, Nona Jiang, saya rasa tidak ada yang salah dengan Anda melakukan ini. Anda tahu bagaimana menghindari kerugian dan Anda adalah wanita yang cerdas. Karena Nona Jiang, Anda bersedia untuk tetap netral, tentu saja itu yang terbaik. Petik 2. Tuan Harvey, dalam menghadapi perang salib melawan para penguasa, apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Jiang Yanan bertanya. Penanggulangan. Petik 2. Harvey tersenyum dominan, apakah Anda masih perlu tindakan balasan untuk menghadapi sekelompok semut sampah? Nona Jiang, lihat saya, Harvey adalah pemenang terakhir. Apakah itu Yuan Zenggang, Huang Li, atau Yan Changqing, saya akan melangkah pada mereka semua, di bawah kaki. Cekikikan, dikabarkan bahwa Tuan Harvey mendominasi dan kuat, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika Tuan Harvey benar-benar dapat menang kali ini, kamar kerja saudara perempuan saya akan terbuka untuk Anda. Jiang Yanan terkikik, mengungkapkan ambiguitas dalam kata-katanya. Harvey tiba-tiba merasa malu. Bukankah ini berbicara tentang bisnis yang serius, bagaimana mengatakan wanita ini juga menganiaya? Memikirkan wanita berambut pendek itu, wajahnya yang genit, dan tubuhnya yang seksi, memang akan membuat jantung seseorang berdetak kencang. Batuk-batuk. Muerlene mengepalkan tinjunya dan batuk 2 kali. Giggle, ternyata Nonamu ada di sana. Nonamu, tidak apa-apa, saya hanya bercanda dengan Tuan Harvey.
Petik 2. Setelah berbicara, Jiang Yanan menutup telepon. Musun melipat tangannya dan menatap Harvey dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia meludah pelan, bajingan. Ah, petik 2. Harvey tiba-tiba bertanya-tanya, kakakmu, bagaimana aku bisa menjadi bajingan? Saya bertemu Jiang Yanan di Yunhai Villa, dan saya tidak pernah melihatnya lagi, oke. Selain itu, hari ini juga pertama kalinya Jiang Yanan menghubungi saya. Melambaikan tangannya, lalu wajahnya tenggelam, Yuan Zenggang dan orang-orang itu akhirnya mulai bertindak. Petik 2. Ya, badut-badut yang melompat ini akhirnya mulai melompat. Petik 2. Harvey mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman. Harvey, apakah kamu siap menghadapi badai? Petik 2. Mu Erlene menatap Harvey dan bertanya. Badai dan hujan. Petik 2. Harvey tertawa kecil, orang-orang itu hanya angin miring dan gerimis bagiku. Baguslah mereka tidak melompat, dan karena mereka ingin melompat, maka ambil kesempatan ini untuk membunuh mereka semua sekaligus. Pergi. Tembak. Mu Erlene diam-diam melihat lampu neon yang berkedip di luar jendela. Hujan lebat akan datang. Berapa banyak orang yang akan terlibat? Berapa banyak orang yang akan mundur? Saya khawatir setelah kompetisi ini, China Shipping akan mengantarkan perombakan besar-besaran. Pada akhirnya, siapa yang akan tertawa terakhir dan siapa yang akan menjadi raja, kita harus menunggu dan melihat. Keesokan paginya, angin cerah dan matahari tidak berawan. Orang-orang di Aorus Hills masih akan bekerja ketika mereka harus pergi bekerja, dan pergi ke sekolah ketika mereka harus pergi ke sekolah. Klub Hinia. Zhao Tianxun mengawasi pekerjaan dengan 5 taibao dari kamar dagang Wulong. Ada juga puluhan saudara yang menjaga pintu. Tepuk-tepuk-tepuk. Tapi pada saat ini, ada langkah kaki yang berantakan di luar pintu. Zhao Tianxun dan yang lainnya menoleh dan melihat keluar pintu. Saya melihat puluhan pria dan wanita yang mengenakan pakaian olahraga putih langsung mengepung klub Hinia. Masing-masing dari orang-orang ini tampak serius, dan mereka tampak seperti naga dan harimau. Pada pandangan pertama, mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Brengsek, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini adalah Hinia Club, konferensi No. 1 di Aorus Hills. Jika kamu tidak ingin membuat masalah, pergi saja. Mereka mengusir mereka, tetapi orang-orang ini tampak serius dan berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat ini, para pekerja yang bekerja di clubhouse melihat situasi ini, dan mereka semua ketakutan dan menghentikan pekerjaan mereka. Pergi, keluar dan lihatlah. Zhao Tianxun mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres, jadi dia keluar dengan 5 taibao. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Zhao Tianxun melirik sekelompok orang dan bertanya dengan dingin. Kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Seorang pria jangkung sekuat banteng berseru. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhao Tianxun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Saudara York juga memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka berselisih dengan Asosiasi Wushu Nanyu. Tanpa diduga, Asosiasi Wushu Guangdong Selatan datang langsung ke pintu hari ini, dan itu sangat mendadak. Namun, Zhao Tianxun tidak bertindak gegabah, tetapi dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Brother York untuk melihat apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, pintu masuk markas besar kamar dagang Wulong. Pada saat ini, pintu masuk markas juga dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit yang mengenakan seragam pelatihan hitam. Bab 213 Uji Coba Harvey. Dari Aula Seni Bela Diri mana kamu berasal? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah markas besar kamar dagang Wulong, kamar dagang terbesar di Aorus Hills, dan tuan nomor 1 di Aorus Hills. Apakah kamu gila untuk mengepung tempat ini? Petik 2. 13 taibao salah satunya, Yang Xiao, berteriak dengan marah. Selain itu, 4 penjaga keamanan utama dan ratusan saudara di markas juga berdiri, melotot marah, dan menghadapi lebih dari 50 pria dan wanita berpakaian hitam. Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa pria dan wanita ini bukan orang biasa, mereka semua adalah pejuang. Tapi jadi apa? Selama Yang Xiao memberi perintah, mereka pasti akan menunjukkan pisau panjang mereka kepada para prajurit ini. Kamar dagang Wulong sekarang adalah penguasa No. 1 di Aorus Hills, dan masih ada Dewa Perang, Erlene, siapa yang mereka takuti. Bahkan jika itu adalah prajurit yang kuat, mereka berani melakukannya. Seorang pria parubaya kurus berdiri. Dia melirik Yang Xiao dan yang lainnya, dan mencibir, sekelompok rakyat jelata berani menyebut diri mereka Tuan Aorus Hills, yang konyol. Saya katakan, kami dari Asosiasi Wushu Nanyu. Hari ini, kami akan menilai Harvey dan Anda kamar dagang Wulong. Jika bukan karena Wakil Presiden Qin menyuruh kita untuk tidak bergerak untuk saat ini, aku khawatir, kalian bajingan pasti sudah kedinginan sekarang. Apakah itu Asosiasi Wushu Nanyu? Apa? Orang tua, tidakkah Anda memiliki kemampuan untuk bertarung? Berani menilai saudara York dan menilai kamar dagang Wulong kami? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penguasa Nanyu? Provinsi. Petik 2. Perang bertarung-bertarung. Semua saudara langsung mengeluarkan pisau panjang mereka dan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Untuk sementara waktu, 50 anggota Asosiasi Wushu Guangdong Selatan yang hadir benar-benar ketakutan dengan momentum orang-orang ini. Mereka benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa sekelompok semut sampah memiliki aura yang begitu kuat.
Pria parubaya itu mencibir dan berkata, jangan sombong, tidak ada dari kalian yang bisa lari hari ini. Kami akan memberitahu Anda betapa besar jarak antara Anda sampah dan prajurit kami. Pria itu terlalu sok, aku benar-benar tidak tahan. Ataibao berkata dengan marah. Ya, saudara Yang, jangan tunggu, orang-orang ini semua menghalangi pintu kita. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan benar-benar berpikir bahwa kita mudah diganggu. Taibao lain mengambil alih. Bertarunglah dengan mereka. Akankah para prajurit menjadi hebat? Petik 2. Benar selesai. Saudara-saudara lain dari kamar dagang 5 naga juga setuju. Yang Xiao mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia juga sangat marah, dan ingin memulai secara langsung. Tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertindak arogan. Kali ini, Asosiasi Wushu Guangdong Selatan jelas sudah siap. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan keras, saudara-saudara, semuanya tenang, saya akan menghubungi saudara Yor terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana. Pada saat yang sama, selain klub Hinia dan markas besar kamar dagang Wulong, 3 kamar dagang utama, Zhongxing, Kyushu dan Sihai, yang ditaklukkan oleh kamar dagang Wulong, dan markas besar seni bela diri Elang Emas dan Siliang Aula juga dikepung oleh orang-orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Untuk sementara waktu, seluruh Aorus Hills menyebabkan gempa besar. Seluruh kota bergetar. Orang-orang biasa di Aorus Hills tidak tahu apa yang terjadi, mereka selalu merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi hari ini. Adapun orang-orang di masyarakat kelas atas di Cina, beberapa sudah mengetahuinya, dan mereka yang tidak mengetahuinya dari mulut teman. Asosiasi Wushu Guangdong Selatan ingin menghakimi kamar dagang Wulong, dan itu akan menghakimi Harvey. Mata semua orang terfokus. Tuan-tuan yang tidak terlibat sedang menunggu untuk menonton kesenangan. Menurut pendapat mereka, selama bertahun-tahun, tidak ada individu atau organisasi yang menyinggung asosiasi Wushu yang memiliki akhir yang baik. Oleh karena itu, kali ini, saya khawatir kamar dagang Wulong akan ditanam, dan pemimpin baru Harvey dari Aorus Hills akan ditanam. Namun, beberapa tuan juga menunggu untuk melihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam game ini. Jika kamar dagang 5 naga dan Presiden Harvey dapat bertahan dari kesulitan ini, maka mereka juga akan memilih untuk bergabung dengan kamar dagang 5 naga. Jika kamar dagang Wulong bahkan tidak dapat meruntuhkan asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, itu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Karena itu, semua orang menunggu hasil akhir dari game ini. Pada akhirnya, apakah asosiasi Wushu Nanyu masih mempertahankan posisi dominannya di Nanyu, atau sedang diinjak oleh bintang-bintang yang sedang naik daun? Semua orang menantikannya. Sementara itu, di distrik Ziyuan Villa, di pintu masuk Villa No. 10, beberapa sedan Mercedes-Benz hitam diparkir. Di halaman di depan pintu berdiri lebih dari selusin pria berjas hitam. 4 karakter emas Asosiasi Wushu Guangdong Selatan disulam di dada setiap orang. Di depan selusin orang berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan pelatihan Qian, dengan rambut pendek, alis tebal dan mata besar, hidung tinggi dan mulut lebar, dan konfusianisme yang kuat. Pria parubaya ini adalah Yan Changqing, pemilik Museum Seni Bela Diri Longsing. Berdiri di seberang kelompok orang ini adalah Harvey dan Mu Erlene. Awalnya, Harvey dan Mu Erlene berencana untuk pergi keluar untuk bersantai hari ini. Namun, baru saja, Yan Changqing dan rombongannya datang. Segera setelah itu, Harvey menerima telepon dari Zhao Tianxun dan yang lainnya. Juga diketahui bahwa semua kamar dari markas perdagangan di bawah kamar dagang Wulong dikepung oleh orang-orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Pada saat ini, Harvey menjawab panggilan terakhir dan meletakkan telepon di sakunya. Harvey. Petik 2. Mu Erlene mengepalkan tangan Harvey, dia takut pria itu akan mengamuk dan membunuhnya. Jika selusin orang di depannya benar-benar terbunuh, maka Zhao Tianxun dan yang lainnya akan benar-benar dalam bahaya. Namun, yang membuat Mu Erlene merasa aneh adalah bahwa wajah Harvey sangat tenang, begitu tenang sehingga sedikit aneh. Pria itu tidak senang atau sedih, dan ekspresinya tidak berfluktuasi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi semakin ini terjadi, semakin tidak nyaman dan ketakutan yang dirasakan Mu Erlene. Dia selalu merasa bahwa pria itu sangat marah, jadi tidak ada ekspresi di wajahnya, seperti ketenangan sebelum badai. Harvey dengan lembut menjabat tangan Mu Erlene dan berkata dengan lembut, saudarimu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Oke, Harvey, jangan berpura-pura tenang. Petik 2. Yan Changqing berkata dengan bangga, jika kamu tidak ingin orang-orang dari kamar dagang 5 naga telah terbunuh, jadi ikutlah dengan kami. Wakil Presiden Qin, 3 wali, dan 5 direktur tetap sudah menunggu Anda. Saya menyarankan Anda untuk bergegas. Aku sangat senang, aku khawatir tidak ada yang akan bertahan di kamar dagang 5 naga. Oke, aku akan pergi denganmu. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu menoleh ke Mu Erlene dan berkata, saudarimu, tetap di sini, aku pergi bersama mereka. Petik 2. Tidak mungkin. Mu Erlene menggelengkan kepalanya dengan cepat dan meraih tangan Harvey dengan erat, aku akan pergi bersamamu. Dia tahu bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan akan menghakimi Harvey kali ini. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia ingin tetap di sisi pria itu dan menghadapinya bersama. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Petik 2. Harvey tersenyum lembut dan mengangguk setuju. Yan Changqing mencibir, Nonamu, saya menyarankan Anda untuk tidak mengikuti.
Hari ini, siapapun yang memiliki hubungan dengan Harvey tidak akan memiliki akhir yang baik. Petik 2. Mu Erlene menatap Yan Changqing dengan wajah dingin, mengguncang suaranya. Berkata, bahkan jika aku ingin menemani Harvey sampai mati, aku rela. Haha, karena kamu ingin mati, maka pergilah. Yan Changqing tertawa, lalu membawa Harvey dan Mu Erlene ke dalam mobil, meninggalkan taman ungu villa. Bab 214 anjing itu berkelahi dengan orang. Harvey tidak bertanya kemana Yan Changqing membawanya. Sepanjang jalan, Harvey mempertahankan keheningan mutlak, diam-diam melihat keluar jendela. Agar asosiasi Wushu Nanyu menemukannya, dia sudah siap secara mental. Adapun rencana Yan Changqing dan Yuan Zenggang, dia juga tahu. Orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak bisa melawan diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri, jadi mereka memilih untuk berkolusi dengan orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan untuk berurusan dengan mereka. Itu bagus juga. Sekarang setelah mereka semua melompat, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk membersihkan semua orang yang melawan saya. Namun, hanya Zhao Tianxun dan Yang Xiao yang mengkhawatirkan Harvey sekarang. Sekarang, mereka semua dikelilingi oleh orang-orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Jika Anda melakukannya sendiri, saya khawatir orang-orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan juga akan melakukannya pada Zhao Tianxun. Meskipun banyak saudara dari Kamar Dagang Lima Naga yang cukup mampu bertarung. Namun, di hadapan para pejuang, mereka masih hanya bisa dihancurkan. Pada saat ini, ketika Harvey mengerutkan kening, dia tiba-tiba menerima pesan teks dengan suara ding. Harvey mengeluarkan ponselnya dan melirik pesan teks, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum. Setelah memikirkannya, Harvey mengedit pesan teks dan kembali, lalu meletakkan telepon di sakunya. Pesan teks inilah yang benar-benar membebaskan Harvey dari kekhawatirannya. Pada saat ini, Mu Erlene, yang duduk di sebelahnya, melihat Harvey tersenyum, dan mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Sekarang dia terkepung di semua sisi, bagaimana dia masih bisa tertawa. Mu Erlene menggelengkan kepalanya tanpa daya, orang ini benar-benar tidak berperasaan. Adapun Yan Changqing yang duduk di kursi penumpang, dia memandang Harvey melalui kaca spion dan mencibir di dalam hatinya. Harvey, tertawa saja, kamu akan menangis nanti. Mobil melaju selama 1 jam penuh dan tiba di Beicheng. Tak lama kemudian, mobil itu menepi ke jalan yang relatif sepi. Jalan ini disebut Jalan Beihe, meskipun lebih sepi dari jalan lain, tetapi juga sangat ramai pada hari kerja. Tapi hari ini, persimpangan seluruh jalan diblokir, dan masih ada beberapa orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan yang menjaga persimpangan, dan toko-toko di kedua sisi jalan juga ditutup. Apalagi jalanan penuh dengan mobil, termasuk Mercedes-Benz, BMW, Audi, Maserati, Porsche, Ferrari dan banyak lagi. Tidak lama kemudian, mobil melaju ke ujung Beihe Street. Ada alun-alun besar di ujung jalan Beihe, saat ini alun-alun itu sudah penuh dengan orang, ribuan orang. Adegannya sangat spektakuler. Di antara orang-orang ini, ada prajurit dalam berbagai seragam pelatihan seni bela diri, pengusaha dengan pakaian kasual, dan kaya dan terkenal berpakaian bagus. Di antara mereka, Zhao Pengfei, Ma Linghui, Yuan Zenggang, Huang Li dan lainnya ada di antara mereka. Melihat orang-orang ini melalui jendela mobil, Harvey tidak bisa menahan tawa. Menarik, saya tidak berharap begitu banyak orang ingin mati sendiri. Ini benar-benar pertarungan anjing. Jika bukan karena dukungan dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, apakah mereka berani melompat keluar? Sangat bagus, karena melompat keluar, tunggu sampai dibersihkan sendiri. Adapun bagian depan alun-alun, aula seni bela diri dengan luas beberapa ribu meter persegi dibangun, dan 4 karakter kuat dan kuat terukir di plakat aula seni bela diri Longsing. Tampaknya Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan telah menetapkan tempat untuk persidangannya di aula seni bela diri Longsing. Tak lama kemudian, mobil berhenti di alun-alun. Pintunya terbuka. Ketika Harvey dan Mu Erlene turun dari mobil, ribuan orang di alun-alun mengangkat tangan mereka dan berteriak. Hukum Harvey, hukum pengkhianat dan singkirkan kejahatan. Sebuah suara bergema seperti tsunami gunung dan tsunami. Mu Erlene belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Lebih penting lagi, begitu banyak orang yang menargetkan Harvey. Dia benar-benar tidak mengerti, apa kesalahan Harvey hingga menjadi sasaran seperti ini. Apakah karena dia mengganggu pola Aorus Hills dan menggerakkan kepentingan hegemon semua pihak? Benar saja, mereka adalah sekelompok orang yang tidak menguntungkan. Harvey mengepalkan tangan Mu Erlene dan berkata dengan lembut, saudarimu, jangan takut. Hari ini, aku pasti akan membawamu keluar dari sini dengan selamat. Petik 2. Ya. Mu Erlene mengangguk penuh semangat. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, Anda hanya perlu percaya padanya dan bersamanya. Di bawah kepemimpinan Yan Changqing, Harvey dan Mu Erlene melangkah ke alun-alun dan berjalan menuju pusat alun-alun. Harvey, tanggal kematianmu telah tiba, hari tahun depan akan menjadi hari peringatanmu. Seorang anak laki-laki yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya berani menyebut dirinya penguasa Aorus Hills, itu lelucon besar. Harvey, hari-hari baikmu sudah berakhir, kamu berani menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Harvey, kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi semua orang yang dekat denganmu akan mati. Adapun Kamar Dagang Wulong, itu akan benar-benar dihapus. Di jalan, orang-orang di sekitar alun-alun semuanya mencibir dan mencibir satu sama lain.
Ketika Mu Erlene mendengar kata-kata ini, dia akan meledak karena marah dan ingin membunuh orang-orang ini. Harvey, dengan ekspresi tenang di wajahnya, berjalan maju dengan Mu Erlene, saudarimu, singa tidak akan berbalik karena gonggongan anjing, biarkan mereka berbicara, tidak layak untuk dihancurkan oleh popularitas ini. Petik 2. Mu Erlene, ya, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang itu, tetapi mengikuti Harvey dan berjalan maju dengan tegas. Segera, Harvey dan Mu Erlene berjalan ke tengah alun-alun. Saya melihat 9 pria parubaya berdiri di pintu masuk aula seni bela diri, semuanya mengenakan setelan tang hitam, abu-abu dan putih, tampak bersemangat tinggi. Harvey juga meminta Zhao Tianxun untuk menyelidiki informasi Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan sebelumnya, jadi dia mengenali identitas 9 orang ini secara sekilas. Pria parubaya yang berdiri di depan mengenakan setelan tang putih, dengan tubuh sedang, rambut pendek abu-abu coklat, dan pipi tipis adalah salah satu wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, Qin Jiuxiao. 3 pria parubaya di belakangnya adalah 3 penjaga, Li Tiangang, Wu Danxing, dan Yao Chengying. Berdiri di belakang 3 wali adalah 5 direktur tetap dari kota-kota lain di Provinsi Guangdong Selatan, Han Youdao, Ren Tianyuan, Ma Zhenhua, Su Teng, dan Zhao Gang. Harvey hanya melirik orang-orang ini, sedikit terkejut. Basis kultivasi Qin Jiuxiao telah mencapai tahap tengah realem Yuan-Yuan. Basis kultivasi dari 3 wali utama semuanya berada di tahap awal realem Yuan-Yuan. Tidak heran bahkan faksi Tianyi takut pada asosiasi Wushu, saya tidak berharap bahwa itu hanya cabang dari asosiasi Wushu Senzu, dan ada begitu banyak penguasa dinasti Yuan. Namun, Harvey hanya sedikit terkejut, bukan takut. Selama dia tidak berada di alam Vientiane, dia tidak perlu takut. Namun, ketika ribuan orang di sekitar alun-alun melihat 9 orang Qin Jiuxiao, mereka menyembah masing-masing dari mereka, seolah-olah mereka sedang melihat para dewa. Ini adalah 9 kekuatan tertinggi dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Jika ada yang ditarik keluar, mereka akan menjadi 1 lawan 100, atau bahkan 1 lawan 1000. Menurut pendapat mereka, hari ini, Harvey benar-benar mati. Bahkan jika Harvey memiliki kekuatan untuk membunuh Gao Wanglou dan Huo Wanlin, lalu bagaimana? Bertemu dengan master dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan bukanlah jalan buntu. Wah, apakah kamu Harvey? Petik 2. Qin Jiuxiao memandang Harvey dengan merendahkan dan bertanya dengan ringan. Ya, saya Harvey. Harvey melangkah keluar dan menatap tatapan Qin Jiuxiao, tanpa rasa takut di wajahnya. Bab 215 Hukuman Mati. Karena kamu sudah mengakuinya, itu bagus. Qin Jiuxiao menatap Harvey dengan jijik, dan berkata dengan keras, Harvey, apakah kamu tahu kesalahannya? Petik 2. Bersalah. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, Wakil Presiden Qin, apa kejahatanku? Petik 2. Kenapa, aku melakukan kejahatan dan tidak berani mengakuinya? Petik 2. Qin Jiuxiao tersenyum sinis. Dia juga berpikir bahwa memenggal Gao Wanglou dan Huo Wanlin, dan mengalahkan Yan Changqing, Zhao Pengfei dan Ma Linghui, penguasa pertama Aorus Hills, yang telah bangkit dengan kuat, adalah sosok yang luar biasa. Saya tidak berharap itu menjadi pengecut, dan ketika saya melihat diri saya sendiri, saya pengecut. Tetapi juga, di masa lalu, ketika orang-orang yang menyinggung asosiasi Wushu Nanyu akan mati, mereka semua menangis dengan sedih dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Dia sudah sering melihat hal seperti ini. Harvey mengangkat bahu dan berkata, bukannya aku tidak berani mengakuinya, hanya saja aku tidak merasa bersalah. Petik 2. Kamu bajingan. Li Tiangang, yang berdiri di belakang Qin Jiuxiao, berteriak dengan marah, menunjuk ke arah Harvey dan berkata, bunuh kau nak. Gao Wanglou dan Huo Wanlin, 2 direktur tetap Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, juga membunuh muridku tercinta Feng Zixuan dan merobek Yan Wangling, bukankah itu kejahatan? Petik 2. Harvey mencibir dan berkata dengan kaget, Gao Wanglou dan Huo Wanlin. Itu karena dia tidak cukup kuat sehingga dia mati di tanganku. Apakah ini juga kejahatan? Feng Zixuan itu, yang mendominasi dan melanggar hukum, pergi ke klub Hinia saya untuk menyakiti orang dan menghancurkan toko. Apa? Kejahatan membunuhnya. Menurut pendapat saya, itu hanya selembar kertas yang rusak. Saya merobeknya, apa kejahatannya? Petik 2. Kamu. Petik 2. Li Tiangang diblokir dan tidak punya apa-apa untuk mengatakan, wajahnya memerah karena marah, dan dia tidak bisa menunggu sekarang turun dan tampar anak ini sampai mati. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia akan disiksa nanti, akan terlalu murah untuk membunuhnya begitu saja. Harvey. Qin Jiuxiao berteriak keras, dan berkata, kami asosiasi Wushu Nanyu mengatakan bahwa kamu bersalah, dan kamu bersalah. Kamu berani menentang kami sekarang, dan itu bahkan lebih berdosa. Mengapa, tidak masuk akal? Petik 2. Harvey menyipitkan matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Alasan. Petik 2. Qin Jiuxiao mencibir dan berkata dengan bangga, tinju besar adalah alasan, dan memiliki kekuatan tertinggi adalah alasan. Sampah sepertimu juga layak untuk bernalar denganku, dan juga layak untuk bernalar dengan asosiasi Wushu Nangwang kita. Saya katakan, Harvey, jika Anda tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitar Anda, maka lakukan seperti yang saya minta. Berlutut, bersujud, dan terima hukuman mati kami, 108 hidup. Jika setelah hukuman mati, kamu masih jika kamu bisa bertahan, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, bagaimana dengan itu? Petik 2. Li Tiangang, Wu Danxing dan yang lainnya di belakangnya tiba-tiba tertawa.
Anda tahu, tidak ada yang pernah mampu menahan hukuman mati, 108 mati. 108 pedang ditikam di tubuh, dan semua orang pasti akan mati. Oleh karena itu, adalah lelucon bagi Qin Jiuxiao untuk mempertimbangkan untuk melepaskan Harvey. Ribuan orang di sekitar alun-alun juga tertawa, mereka menunggu saat Harvey dieksekusi. Namun, Harvey hanya berdiri diam dan menatap Qin Jiuxiao, matanya menjadi semakin dingin, dan kabut hitam melintas, seperti jurang maut. Mu Irlene, yang paling dekat dengan Harvey, mau tidak mau menggigil, merasa bahwa tidak ada orang yang berdiri di sampingnya, kecuali sepotong es abadi. Harvey berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Mu Irlene, "Saudarimu, cepatlah pergi dari sini nanti dan pergi keluar alun-alun." Petik 2. Ekspresi Mu Irlene berubah, "Harvey, apa yang ingin kamu lakukan?" Petik 2. Pembunuhan. Petik 2. Harvey meludahkan dua kata. Mu Xiangge gemetar, dan dengan cepat berkata, "Tapi apa yang harus dilakukan Brother Zhao dan yang lainnya? Orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan sekarang mengepung mereka, dan saya khawatir mereka akan menyerang kapan saja." Petik 2. Dia kesal sekarang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan bagaimana itu baik. Asosiasi Wushu Guangdong Selatan terlalu licik, mereka tahu bahwa sulit untuk menaklukkan Harvey, jadi mereka menggunakan Zhao Tianxun sebagai ancaman. Itu hanya tercela dan tak tahu malu. "Saudarimu, percayalah, mereka akan baik-baik saja." Petik 2. Harvey menjawab dengan ringan, memberikan tatapan meyakinkan pada wanita itu. Mu Irlene ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah melihat mata Harvey, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena pria mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dia pasti memikirkan cara untuk menghadapinya, dan dia hanya harus percaya padanya. "Nak, kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu tidak menjadi gila? Kamu gila sebelumnya, tidakkah kamu memandang rendah siapapun?" Yan Changqing menyombongkan diri dan berkata, "Wakil Presiden Qin memintamu untuk berlutut, apakah kamu mendengar itu?" Menurut pendapatnya, Harvey harus takut. Orang lain yang hadir juga merasa bahwa Harvey takut. Tetapi juga, di seluruh provinsi Nanyu, siapa yang berani bekerja sama dengan Nanyu Wu? Namun, suara Yan Changqing belum jatuh. Terkunci. Ledakan tajam terdengar. "Ah!" Yan Changqing berteriak, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah dan air bercampur dengan gigi menyembur keluar dari mulutnya, dan setengah dari wajahnya langsung bengkak. Harvey memandang Yan Changqing dengan acuh tak acuh, "Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menunjukkan jari padaku?" Petik 2. Kamu harus mati, kamu harus mati." Yan Changqing bangkit dari tanah, tidak berani untuk mendekati Harvey lagi, dia berteriak kepada Qin Jiuxiao dengan wajah sedih, "Wakil Presiden Qin, dia memukul saya, dan dia memukul saya di depan Anda. Anda harus memutuskan untuk saya." Yang lain hadir juga semua tercengang. Apakah anak ini mencari kematian, dan berani mengalahkan Yan Changqing di depan Wakil Presiden Qin? Ini hanya mengalahkan wajah Wakil Presiden Qin di depan umum dan wajah Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Qin Jiuxiao, Li Tiangang dan yang lainnya juga terkejut, jelas tidak menyangka Harvey berani melakukannya terlebih dahulu. Dia sama sekali tidak peduli dengan dirinya sendiri dan orang lain. Qin Jiuxiao menatap Harvey dengan ganas, dan berkata dengan marah, "Harvey, kamu sangat berani, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu?" Para murid seni bela diri mendengarkan, anak ini akan dihukum mati. Segera, 108 murid Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, yang memegang pedang panjang dan mengenakan pakaian pelatihan hitam, bergegas menuju Harvey. "Saudarimu, pergi!" teriak Harvey. "Hati-hati!" Mu Irlene mengingatkan, lalu berbalik dan berlari keluar dari alun-alun. Meskipun dia benar-benar ingin membantu Harvey, kultivasinya hanya di Lusa, dan tinggal di sini hanya akan menjadi beban. Sama seperti Mu Irlene melarikan diri dari alun-alun, 108 murid sudah bergegas, menusuk pedang panjang di berbagai bagian tubuh Harvey. Pada saat ini, Qin Jiuxiao di atas panggung berkata dengan keras, "Harvey, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Jika Anda berani melawan, Anda akan menderita." Namun, Harvey mengabaikan Qin Jiuxiao sama sekali, tetapi dengan sekejap, dia meraih pedang di tangan seorang murid dengan tangan kosongnya, dan kemudian mematahkannya. Dentang. Pedang panjang baja halus di tangan murid ini langsung dipatahkan oleh Harvey. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Murid itu tiba-tiba tercengang. Dia meraih pedangnya sendiri dengan tangan kosong dan mematahkannya dengan tangan kosong. Intinya, tangannya tidak memiliki bekas luka sama sekali. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, Harvey menamparkan dahi murid itu. Pong! Kedengarannya seperti semangka meletus. Mayat tanpa kepala jatuh langsung ke tanah. Darah mengalir, menusuk mata. Bab 216. Apakah Anda memiliki komentar? Ah! Iblis, anak ini adalah iblis. Cepat bunuh dia, bunuh dia. Orang-orang di sekitar alun-alun berteriak ketakutan, wajah mereka pucat dan menggigil. Dan wanita dari keluarga kaya yang dibawa untuk dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa bahkan lebih ketakutan dan muntah, dan beberapa hanya merosot ke tanah. Mereka selalu terbiasa dimanjakan, bagaimana mereka pernah melihat hal yang begitu menakutkan. Yan Changqing, Zhao Pengfei, Ma Linghui, Yuan Zhengang dan Huang Li bahkan lebih ketakutan. Setan macam apa yang mereka provokasi? Meskipun mereka juga telah membunuh banyak orang, mereka belum pernah melihat cara pembunuhan yang begitu kejam dan langsung.
Namun, mereka menjadi tenang ketika memikirkan dukungan dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Selama wakil presiden Qin dan tuan lainnya mengambil tindakan, iblis ini pasti akan mati. Adapun Morlene, yang berdiri sendirian di tepi alun-alun, dia menutupi mulutnya dengan ketakutan. Seberapa marah seorang pria harus begitu berat? Saya khawatir, di hati pria sekarang, ada yang hanya kehancuran. Namun, pada saat ini, Morlene tidak hanya tidak merasa bahwa pria itu telah bertindak terlalu jauh, sebaliknya, dia merasa bahwa dia telah mengeluarkan bau mulut. Bukankah Asosiasi Wushu Nanyu selalu merasa bahwa itu adalah penguasa Provinsi Nanyu, Dewa Provinsi Nanyu? Harvey. Qin Jiuxiao sangat marah dan meraung, kamu benar-benar berani melakukannya. Apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan mati? Petik 2. Persetan hidup dan mati ibumu. Harvey meraung, seperti binatang buas, itu menghantam ke depan. Dentang-dentang. Pedang panjang dari baja halus dihancurkan oleh Harvey, dan para murid Asosiasi Wushu yang memegang pedang tersingkir satu persatu. Pada saat para murid itu mendarat, tubuh mereka sudah bengkok dan cacat, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Selain itu, setelah memukul murid seni bela diri ini, Harvey tidak ragu sama sekali, dan terus berlari ke arah murid seni bela diri lainnya. Dia hanya ingin melampiaskan amarah di hatinya sekarang, jadi tentu saja dia akan membunuh siapapun yang menghalangi. Gila anak ini gila, dia benar-benar tidak peduli dengan hidup dan matinya. Pelindung Dharma Li Tiangang sangat marah, dan kemudian berkata kepada Qin Jiuxiao, Wakil Presiden Qin, jangan tunggu, cepatlah. Dan perintah. Biarkan para murid melakukannya. Bunuh orang-orang dari kamar dagang Wulong. Lagi pula, orang-orang itu bukan orang baik, dan jika mereka mati, mereka akan mati, lihat metode kami, dia tidak akan lunak. Petik 2. Wajah Qin Jiuxiao muram, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Yang membuatnya bingung adalah tidak ada yang menjawab telepon. Segera, dia menekan beberapa nomor lain, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Qin Jiuxiao merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Li Tiangang, Wu Danxing dan yang lainnya juga tampak bingung. Ada apa? Kenapa Chang Feng dan yang lainnya tidak menjawab telepon? Li Tiangang bertanya. Mungkinkah anak ini memiliki sesuatu di belakang, seseorang mengendalikan Chang Feng dan yang lainnya? Petik 2. Qin Jiuxiao menyipitkan matanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Pelindung Dharma Wu Danxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengerti bahwa anak ini tidak memiliki bawahan lain selain bawahan Zhao Tianxun. Petik 2. Kirim seorang murid untuk melihat apa yang terjadi. Perintah Qin Jiuxiao. Ya. Wu Danxing mengangguk, lalu memanggil seorang murid yang hadir dan memintanya untuk mengambil beberapa untuk diselidiki. Pada saat yang sama, Kota Selatan. Jalan di mana Hinia Clubhouse berada. Pada saat ini, kendaraan lapis baja hijau tua dan truk besar diparkir di kedua sisi jalan sepanjang hari. Sebuah totem naga emas 5 cakar dicat pada tubuh setiap mobil dan truk lapis baja. Di bawah sinar matahari, totem bersinar dengan cahaya keemasan terang, dan naga emas 5 cakar tampak hidup, memberi orang perasaan khusyuk dan suci. Pada saat ini, selain Zhao Tianxun dan orang lain dari kamar dagang Wulong, serta orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, sekarang ada lebih banyak orang di pintu masuk klub Hinia. Orang-orang ini berkulit gelap, tinggi dan kokoh, garang, dan ekspresi mereka dingin, seperti lembing. Ada 200 atau 300 orang. Mereka mengenakan seragam hijau tua, membawa peluru tajam, dan mengenakan lencana naga emas bercakar 5 di dada mereka. Pada saat ini, orang-orang ini semua mengangkat senapan serbu mereka dan menunjuk ke kepala setiap murid Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Suasana di pintu itu sangat aneh dan menyedihkan. Zhao Tianxun dan orang lain dari kamar dagang Wulong sangat bingung, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa ada begitu banyak prajurit agung tiba-tiba? Selain itu, para pejuang ini tampaknya menuju ke arah mereka, dan mereka mengendalikan orang-orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan segera setelah mereka datang. Pada saat ini, salah satu murid terkemuka dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan melirik lencana di dada para prajurit ini, dan merasakan mencicit di hatinya. Apakah kamu dari Istana Jiwa Naga? Petik 2. Seru murid terkemuka dengan kaget. Namun, tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Bukankah misi Kuil Jiwa Naga Anda menjaga perbatasan Barat Senzu, apa yang Anda lakukan di sini? Petik 2. Murid itu bertanya lagi. Pada saat ini, seorang pria kulit hitam seperti menara besi melangkah maju, menendang murid itu ke tanah dengan tendangan terbang, dan berkata dengan suara kasar, hentikan omong kosong sialan itu di mana kami akan peduli padamu. Zhao Tianxun dan yang lain melihat seperti, saya terkejut. Aku pergi orang ini terlalu ganas, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, jika mereka mengatakan mereka ditendang, mereka akan menendang, dan mereka tidak akan memberikan muka. Murid itu menggigit kepalanya dan berteriak, kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Petik 2. Hei, kamu berani mengancamku. Pria. Kulit hitam itu tertawa main-main, dan bergegas maju lagi, menghadapi murid itu menendang beberapa kali, Asosiasi Wushu Nan Guangdong adalah omong kosong. Bahkan jika seseorang dari markas Asosiasi Wushu datang, selama ada sesuatu yang salah, saya harus menghajarnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Murid itu sedikit lebih lemah karena takut ditendang lagi.
Tidak mungkin, 4 tim perlindungan nasional utama di Cina, Aula Jiwa Naga, Aula Fengyu, Gerbang Kirin, Paviliun Naga tersembunyi, memiliki status yang sangat tinggi, dan mereka bahkan dapat bergulat dengan Senzu. Asosiasi Wushu. Dia hanya murid kecil dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, dan dia benar-benar tidak percaya diri. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Pria kulit hitam itu mengangkat alisnya yang tebal dan berkata, kamu tidak tahu kejahatan apa yang kamu lakukan. Kamu Asosiasi Wushu Nanyu sekarang benar-benar melanggar hukum, kamu berani menindas orang biasa di siang hari bolong, dan kamu masih memblokir pintu orang, tidak biarkan orang melakukan bisnis. Murid itu melirik Zhao Tianxun dan yang lainnya dengan tatapan heran, mereka juga orang biasa. Petik 2. Tidak. Tidak ada pendapat. Murid itu dengan cepat mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Lagi pula, dia tahu betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah berada di medan perang yang sebenarnya, dan sudah biasa bagi mereka untuk membunuh dan melihat darah. Dia benar-benar takut dia berbicara omong kosong, pria kulit hitam ini menembak dirinya sendiri secara langsung. Ketika pria lain yang hadir melihat ini, mereka semua tersenyum sinis. Asosiasi Wushu Guangdong Selatan, ya, sekelompok pengecut. Hanya setengah jam yang lalu, semua murid Asosiasi Wushu Guangdong Selatan sombong dan agresif, tetapi sekarang, mereka patuh seperti cucu mereka. Meskipun Zhao Tianxun dan yang lainnya tidak tahu organisasi macam apa, Kuil Jiwa Naga ini, karena mereka dapat mengalahkan Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, itu pasti keberadaan yang menakutkan di seluruh Tiongkok. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang mengundang orang-orang ini. Apakah itu mencari saudara laki-laki? Jika itu masalahnya, betapa menakutkannya latar belakang Erlene. Bab 217 semuanya dibantai. Juga pada waktu yang sama. Markas Besar Kamar Dagang Wulong, Kamar Dagang Zhongxing, Kamar Dagang Kyushu, Kamar Dagang Empat Laut, Aula Seni Bela Diri Elang Emas, dan Aula Seni Bela Diri Siliang juga memiliki sejumlah orang. Masing-masing dari orang-orang ini mengenakan seragam hijau tua dan mengenakan lencana naga emas bercakar 5 di dada mereka. Mereka semua berasal dari tempat yang sama, Kuil Jiwa Naga, di utara. Justru karena kedatangan kelompok orang inilah anggota Asosiasi Wushu Guangdong Selatan tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Aula Jiwa Naga adalah eksistensi yang cukup untuk bersaing dengan Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, dan juga merupakan eksistensi yang melindungi negara dan rakyat serta menjaga gerbang utara Senzu. Orang sering mengatakan bahwa tidak ada yang namanya waktu tenang, yang ada hanyalah seseorang yang memikul beban untukmu. Dan para pejuang di Istana Jiwa Naga ini adalah orang-orang yang memikul beban. Untuk sekelompok orang seperti itu, para murid Asosiasi Wushu Guangdong Selatan saling menghormati dan takut. Hanya saja mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana penguasa kota kecil ada hubungannya dengan Istana Jiwa Naga. Sementara itu, kota utara. Ada kedai teh di seberang jalan Beihe. Kedai teh retro, dibangun di dekat sungai, dan memiliki lingkungan yang tenang. Pada saat ini, dua wanita dengan gaya berbeda sedang duduk di dekat jendela di lantai 5 rumah teh. Salah satunya mengenakan gaun merah ramping, dengan rambut panjang sampai ke pinggang, wajah biji melon yang sempurna hanya seukuran telapak tangan, alis yang indah dan temperamen yang elegan, seperti peri yang keluar dari lukisan klasik. Yang lainnya mengenakan kemeja sifon wanita dengan rok pendek yang menutupi pinggul, dan kakinya terbungkus sutra hitam, yang menggambarkan sosok bergelombang. Wanita itu memiliki rambut pendek, dan rambutnya disorot dengan warna merah anggur, yang menonjolkan fitur wajahnya yang halus dan kulit seputih salju. Kedua wanita ini, satu adalah Qin Hongye, pemilik gedung merah, dan yang lainnya adalah Jiang Yanan, presiden kamar dagang Jiangnan. Jiang Yanan bermain dengan cangkir teh di tangannya, tersenyum pada Qin Hongye, dan berkata, Nona Qin, apakah Anda juga bertaruh apakah Anda bisa mengalahkan Asosiasi Wushu Nanyu kali ini? Petik 2. Qin Hongye mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Tapi tidak menjawab, hanya mengangguk ringan. Jiang Yanan memegang dagunya, melihat ke alun-alun di seberang Beihe, dan bergumam, sejujurnya, dibandingkan dengan Yuan Zenggang, Huang Li dan yang lainnya, saya lebih suka Harvey menjadi penguasa pertama. Aorus Hills. Aorus Hills telah berada dalam kekacauan selama ini. Begitu lama, dan harus ada seseorang. Saya keluar untuk mengatur. Saya pikir Harvey adalah kandidat terbaik, jadi saya mempertaruhkan semua harapan saya padanya. Petik 2. Setelah berbicara, Jiang Yanan berbalik untuk melihat Qin Hongye dan bertanya, Nona Qin, apa pendapatmu tentang Harvey? Bisakah kamu selamat dari penindasan Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan kali ini? Petik 2. Qin Hongye dengan lembut meletakkan cangkir teh dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong terlalu kuat. Mereka semua adalah eksistensi yang menutupi langit dengan satu tangan. Di Provinsi Nanyu, setiap individu atau organisasi yang berani menentang mereka pada akhirnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Bahkan jika kekuatan pribadi Harvey kuat, saya khawatir akan sangat berbahaya kali ini. Petik 2. Jiang Yanan menghela nafas pelan, saya harap akan ada keajaiban. Petik 2. Namun, ketika Qin Hongye dan Jiang Yanan memperhatikan perkembangan masalah ini, ada juga 4 orang di lantai 6 restoran. Menonton ini dengan seksama. Keempat orang tersebut adalah Du Tianlong, Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng yang berasal dari Yang Cheng, Tuo Sheng, Chan Cheng dan Guan Cheng. Meskipun Du Tianlong telah berdiri di pihak Harvey, jika Harvey terbunuh hari ini dan persekutuan pedagang Wulong dihilangkan, maka dia harus mempertimbangkan jalannya sendiri kembali.
Dengan gaya asosiasi Wushu Guangdong Selatan, saya khawatir mereka akan menyingkirkan semua orang yang terkait dengan Harvey. Karena itu, dia harus memperhatikan perkembangan masalah ini. Adapun Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng, mereka ingin melihat siapa yang bisa menang dalam tabrakan ini. Jika Harvey dapat menginjak asosiasi Wushu Nanyu, mereka secara alami akan bergabung dengan kamar dagang Wulong tanpa ragu-ragu dan menyerah kepada Harvey. Jika Harvey terbunuh, maka mereka secara alami akan menghapus hubungan mereka dengan Harvey. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan. Du tua, kamu seharusnya paling mengenal Harvey, jadi menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir kali ini? Apakah asosiasi Wushu Nanyu terus mendominasi provinsi Nanyu, atau Harvey menyelesaikan subversi dan menjadi hegemon baru provinsi Nanyu? Petik 2. Song Jinchao melihatnya. Kepada Du Tianlong, dia bertanya sambil tersenyum. Du Tianlong menatap alun-alun di kejauhan, dan berkata dengan lembut, sejujurnya, Tuan Harvey adalah satu-satunya orang yang tidak dapat saya lihat selama bertahun-tahun. Saya tidak dapat melihat melalui pikirannya, apalagi kekuatannya. Jadi, untuk tabrakan ini, siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya, saya tidak yakin. Petik 2. Hei! Petik 2. Luo Chanxin menghela nafas dan berkata, meskipun kekuatan pribadi anak ini memang sangat kuat. Bahkan Master Li langsung dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak dapat mewakili kekuatan keseluruhan. Terlebih lagi, ada begitu banyak master di Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Dia bisa mengalahkan satu atau dua, bukan? Bisakah dia mengalahkan semuanya? Jadi, anak ini masih terlalu muda, terlalu impulsif, dan tidak tahu bagaimana bertahan. Jika dia bisa bertahan selama beberapa tahun dan bekerja keras untuk memperkuat kekuatannya, maka dia akan bergulat dengan Asosiasi Wushu Nanyu, ada banyak harapan untuk menang. Petik 2. Luo tua benar, tapi sayang sekali untuk bakat muda seperti itu. Song Jinchao menggelengkan kepalanya. Nalan Changsheng tersenyum dan berkata, oke, jangan pesimis, bagaimana jika keajaiban terjadi? Petik 2. Keajaiban. Petik 2. Song Jinchao melirik Nalan Changsheng dengan jijik, dan berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak keajaiban di dunia ini? Pada saat ini, di alun-alun balai seni bela diri Longsing, mayat berserakan di mana-mana, darah mengalir, dan pedang patah ada di mana-mana. Sebanyak 108 murid Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan semuanya dibunuh oleh Harvey hanya dalam 6 atau 7 menit. Tidak ada yang hidup. Sekarang, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bau darah yang kental menembus hidung semua orang, membuat orang sakit. Ribuan orang yang hadir semua menatap sosok kurus dan sombong di tengah alun-alun, mereka merasa sesak napas dan kulit kepala mereka mati rasa. Seluruh 108 orang benar-benar dibantai olehnya. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa 108 orang ini bukan orang biasa, tetapi pejuang sejati. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh kurus ini bisa mengandung energi yang begitu menakutkan. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Qin Jiuxiao dan yang lainnya masih bertanggung jawab, mereka merasa sedikit lebih nyaman. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa menjadi lawan Qin Jiuxiao. Pada saat ini, Harvey berdiri di tengah alun-alun, menginjak mayat di bawah kakinya dan sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Apakah kamu tidak akan menghakimiku? Kalau begitu datang dan coba. Petik 2. Suara Harvey rendah dan serak, mencapai telinga semua orang. Untuk beberapa alasan, hanya mendengar suara ini, semua orang merasa ngeri, dan merasa bahwa jiwa mereka gemetar. Sebelum suara itu jatuh, Harvey perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Qin Jiuxiao dan Li Tiangang lagi, mata itu dipenuhi kabut hitam, seperti langit malam yang gelap, seperti neraka yang sangat dalam. Hanya melihat Harvey, Qin Jiuxiao dan yang lainnya gemetar di mana-mana. Mereka merasa bahwa bukan orang yang menatap mereka saat ini, tetapi iblis binatang buas yang ganas. Bab 218, berlutut dan terima penyerahan. Qin Jiuxiao dan Li Tiangang menganggapnya konyol. Betapa tidak masuk akalnya bahwa Anda dan orang lain benar-benar ditakuti oleh seorang anak laki-laki berbulu. Bahkan jika kekuatan yang ditampilkan oleh anak ini memang sangat kuat, itu masih merupakan eksistensi yang ingin mereka injak. Mengapa mereka begitu percaya diri? Karena, mereka memiliki 4 penguasa alam Yuan-Yuan dan 5 penguasa bawaan. Menambahkan Yan Changqing, Zhao Pengfei dan Ma Linghui, mereka memiliki 8 master bawaan. Kekuatan seperti itu dapat menyamping di seluruh provinsi Nanyu, dan bahkan beberapa sekte seni bela diri kuno tidak dapat bersaing dengannya. Bukankah mudah untuk menginjak anak laki-laki berbulu dengan kekuatan seperti itu? Harvey. Qin Jiuxiao menatap Harvey dengan erat, dan berkata dengan keras, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh tuan bawaan di usia muda, itu memang tidak mudah. Namun, sekarang kita memiliki begitu banyak tuan di sini, kan? Pikir Anda apa peluang untuk menang? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi dengan cara Anda sendiri dan berlutut dan menerima penyerahan. Jika Anda bisa patuh, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk melepaskan orang-orang di sekitar Anda. Harvey bertemu tatapan Qin Jiuxiao dan berkata-kata demi kata, saya dilahirkan untuk bebas, mengapa saya harus tunduk pada orang lain? Berhentilah berbicara. Omong kosong, bertarunglah jika Anda mau.
Bahkan jika Anda pergi bersama, kami tidak akan takut pada Sun. Anjing besar. Itu arogan dan bodoh. Untuk membunuhmu, kamu tidak perlu wakil Presiden Qin dan pelindung Dharma untuk mengambil tindakan, kami berlima sudah cukup. Han Youdao, Ren Tianyuan, Ma Zhenhua, Su Teng, dan Zhao Gang berteriak dengan marah, langsung melompat ke bawah dan menyapu ke arah Harvey. Dan pergi. Pada saat ini, ribuan orang di sekitar alun-alun melihat bahwa 5 orang Han Youdao mengambil tindakan, dan mereka semua gembira, seolah-olah dipukuli dengan darah, mereka mengangkat tangan dan berteriak. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Petik 2. Teriakan keras bergema di seluruh alun-alun, dan semua orang ingin Harvey segera mati. Hahaha. Harvey yang kian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar teriakan ini. Jika kamu ingin aku mati, kamu tidak memenuhi syarat. Harvey berteriak dan melangkah keluar. Ledakan. Ledakan keras. Batu tulis di bawah kakinya hancur seketika, dan seluruh alun-alun bergetar. Terlebih lagi, tepat saat Harvey melangkah keluar, aura suram, jahat, gelap, dan ganas menyebar seperti sungai yang berjatuhan, menutupi seluruh alun-alun. Pada saat ini, seluruh tubuh Harvey dihantui oleh kabut hitam, dan seluruh alun-alun jatuh ke dalam kegelapan. Melihat sosok kurus ini, semua orang merasa seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan bergerak di sekitar tubuh Harvey, mencoba membebaskan diri. Terlebih lagi, hanya paksaan dan nafas yang keluar dari tubuh Harvey yang telah mengejutkan ribuan orang yang hadir. Banyak orang di barisan depan sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah, merasakan ki dan darah mereka mendidih, dan beberapa orang dengan fisik yang buruk bahkan memuntahkan darah. Untuk paksaan dan aura Harvey yang meletus pada saat ini, Mu Erlene terlalu akrab dengannya. Malam itu belum lama ini, Harvey berlari liar, dan dia merasakannya ketika dia kehilangan akal sehatnya. Hari ini, hembusan nafas Harvey bahkan lebih menakutkan daripada malam itu. Mungkinkah pria itu sekarang di luar kendali lagi? Memikirkan hal ini, Mu Erlene khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, napas Harvey menjadi lebih berat, merasa bahwa otaknya dalam kekacauan, dan niat membunuh yang kuat mendidih di tubuhnya. Pada saat ini, dia sangat ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, Harvey dengan paksa menekan kekerasan di dalam hatinya dan mencegah dirinya kehilangan akal. Pada saat ini, Han Youdao dan Ren Tianyuan sudah bergegas. Anak ini sangat jahat, ayo bergabung dan bunuh dia. Han Youdao berteriak. Ren Tianyuan dan Ma Zhenhua mengangguk dan langsung menyerang Harvey. Tangan 18 Bodhidharma. Ma Zhenhua memimpin dalam menggertak dirinya sendiri, menggunakan ki sejati dari tahap tengah bawaan, dan meraih Harvey dengan tangannya dengan momentum yang menggelegar. Melihat Ma Zhenhua bergegas ke arahnya, Harvey melintas dan bergerak dengan kasar ke arah Ma Zhenhua. Dalam sekejap, sosok Harvey menghilang di tempatnya. Ketika Harvey muncul lagi, dia sudah meraih tenggorokan Ma Zhenhua dan mengangkatnya dengan satu tangan. Memem. Petik 2. Ma Zhenhua merasa terengah-engah, kakinya terus berkibar, tangannya menjadi telapak tangan, dan dia terus menamparkan tubuh Harvey. Namun, Harvey hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Ma Zhenhua benar-benar takut gila. Dia merasa bahwa dia telah sangat meremehkan kekuatan anak ini. Hanya dalam sekejap, anak ini mematahkan 18 tangan Bodhidharma, dan menangkap dirinya sendiri. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia menyesalinya, benar-benar menyesalinya. Jika dia tahu ini adalah hasilnya, dia seharusnya tidak terburu-buru. Lepaskan. Cepat lepaskan Direktur Ma. Jika kamu tidak melepaskan, kami akan bersikap kasar padamu. Pada saat ini, Han Youdao, Ren Tianyuan, Su Teng, dan Zhao Geng meraung marah. Setelah itu, mereka berempat melatih ki mereka yang sebenarnya dan membanting tubuh Harvey dengan kepalan tangan dan kaki mereka. Bang bang bang. 4 suara guntur teredam. Namun, yang mengejutkan mereka berempat adalah Harvey berdiri di sana seperti gunung, tidak bergerak. Seolah-olah pukulan dari dirinya dan orang lain menggelitik baginya. Namun, pada saat ini, retak. Sebuah retak tulang renyah terdengar. Harvey langsung mematahkan tenggorokan Ma Zhenhua, dan kemudian membuang tubuh Ma Zhenhua ke samping seperti sampah. Direktur Ma. Zhenhua. Melihat ini, Han Youdao dan Ren Tianyuan berteriak kaget. Beraninya kau membunuh Direktur Ma, aku akan membunuhmu. Zhao Gang meraung marah, mengerahkan energi bawaannya di tahap tengah bawaan, seperti singa gila, bergegas menuju Harvey. Tinju Erlang. Boom. Pada saat mendekati Harvey, Zhao Gang langsung meninjunya. Mati. Harvey berteriak keras, dan dengan tangan kanannya, dia meraih lengan Zhao Gang secara langsung. Segera, Harvey membanting Zhao Gang ke udara, dan kemudian membantingnya langsung ke tanah. Boom terdengar, tanah retak, dan Zhao Gang memuntahkan darah, merasa bahwa semua tulang di tubuhnya patah, dan dia menjerit kesakitan. Bunuh dia, bunuh dia. Han Youdao, Ren Tianyuan dan Su Teng tidak berani ragu sama sekali, mereka menyerang dan membunuh Harvey bersama-sama. Tinju Meishan. Telapak angin dan guntur. Wu Jiklao. Satu pukulan, satu telapak tangan, satu cakar, menghantam Harvey Ki, energi sejatinya melintas, dan momentumnya ganas, mengguncang gelombang kekuatan yang dahsyat. Namun, tepat ketika Han Youdao dan ketiganya bergegas, Harvey langsung menendang Zhao Gang ke tanah ketiga. Mereka bertiga terkejut ketika mereka melihat ini. Jika Anda ingin merekrut, sudah terlambat. Ledakan terkunci menggigit.
Tiga serangan semuanya jatuh pada Zhao Gang, yang memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan mati di tempat. Bocah bau kamu. Petik 2. Tercela tak tahu malu. Ketiga Han Youdao diledakkan oleh kemarahan, dan berteriak pada Harvey. Bab 219 dicap sampai mati. Apakah aku tercela? Harvey mencibir, dibandingkan dengan tercela, aku tidak. Sebaik kalian. Kalian tahu sulit untuk menaklukkanku, jadi kalian menggunakan kakakku untuk memerasku. Terlebih dahulu, aku akan menerima pesanmu hari ini. Diam. Han Youdao meraung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menyerang Harvey. Mereka benar-benar kesal. Jika anak ini tidak menendang Zhao Gang di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak sengaja membunuh Zhao Gang? Oleh karena itu, mereka tidak sabar untuk memotong-motong 5 kuda Harvey. Mei Shan Fist goyangkan gunung. Han Youdao bergegas ke depan, kakinya berada di tanah, dan dia meninju Harvey. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam, kekuatannya dahsyat, dan kaki Halo menyebar, seolah-olah sebuah gunung besar dihancurkan ke arah Harvey, dan badai petir meledak di tanah. KKK. Saya melihat bahwa bumi di bawah kaki Han Youdao terkoyak satu demi satu. Han Youdao adalah pemilik aula seni bela diri Mei Shan, salah satu dari 4 aula seni bela diri terbaik di Tuosheng. Tinju Mei Shan satu tangan luar biasa, dan itu dapat mengguncang ribuan pasukan. Terutama baru-baru ini, basis kultivasinya telah menembus ke tahap akhir bawaan, dan aula seni bela diri Mei Shan-nya telah menjadi yang pertama dari 4 aula seni bela diri teratas. Direktur Han perkasa dan mendominasi. Pemilik Paviliun Han benar-benar luar biasa. Direktur Paviliun Han sangat baik, dia membunuh anak ini sekaligus. Orang-orang di sekitar alun-alun berteriak keras. Namun, tepat saat Han Youdao meninju, Harvey juga mengangkat pukulannya dan menyapanya. Idiot ini berani bertarung dengan pemilik Paviliun Han, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang, bahkan jika anak ini tidak mati, dia harus dihapuskan. Sarkasme terdengar, dan tidak ada dari orang-orang yang hadir merasa bahwa Harvey bisa menang Han Youdao. Meskipun Harvey dapat membunuh Master di tahap awal dan tengah Xiantian, dapatkah dia membunuh Master di tahap akhir Xiantian? Tidak mungkin. Lagi pula, setelah basis kultivasi masuk ke dalam bawaan, kesenjangan antara alam kecil adalah perbedaan antara langit dan bumi. Ledakan saat. Berikutnya, kedua tinju itu terbanting bersama, dan ada suara baja yang menabrak. Tepat ketika semua orang mengira Harvey akan terpesona oleh pukulan, hanya duka yang menyakitkan yang terdengar. Saya melihat Han Youdao terbang terbalik seperti bola meriam, dan jatuh lebih dari 20 meter. Semua orang memandangnya dengan linglung, dan melihat bahwa salah satu lengan kanan Han Youdao telah berdarah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ada seruan dari kerumunan. Namun, Harvey tidak berniat membiarkan Han Youdao pergi sama sekali, tetapi menghilang dalam sekejap. Adapun Ren Tianyuan dan Su Teng, yang berencana menyerang Harvey, mereka hanya merasa seperti embusan angin bertiup di sekitar mereka. Ketika mereka melihat lagi, Harvey telah muncul di samping Han Youdao, dan kaki Harvey berada di dada Han Youdao. Apakah itu berarti aku jahat? Petik 2. Harvey tersenyum muram, menekan kakinya dengan ringan. Kakak. Beberapa tulang dada patah, dan Han Youdao memuntahkan seteguk darah. Tutup aku. Petik 2. Harvey menekan kakinya dengan keras lagi. KKK. Suara patah tulang dada terdengar, Han Youdao memuntahkan seteguk darah lagi, dan seluruh dadanya hampir cekung. Tahap akhir bawaan luar biasa, bukan? Biarkan saya memberitahu Anda, di mata saya, tuan bawaan bahkan tidak kentut sama sekali. Dengan teriakan terakhir, Harvey menginjaknya dengan keras. Ledakan tanah. Tempat Han Youdao berbaring langsung meledakkan lubang yang dalam, dan momentumnya mengejutkan. Adapun Han Youdao sendiri, seluruh dadanya telah benar-benar runtuh. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan sangat ngeri, dan langsung mati. Mendesis padat. Saat ini, semua orang yang hadir terkesiap dan menelan ludah. Penguasa aula seni bela diri pertama di kota Camel, seorang ahli super di tahap akhir Xiantian, diinjak-injak sampai mati. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Membunuh 3 direktur Zhao Gang, Ma Zhenhua dan Han Youdao berturut-turut telah mengejutkan semua orang yang hadir. Secara khusus, Ren Tianyuan dan Su Teng, yang akan terus menyerang Harvey, tetap di tempat mereka dan tidak berani maju. Kultivasi keduanya hanya di tahap tengah Xiantian, dan bahkan Han Youdao tidak dapat membandingkan, jika keduanya naik, mereka akan mati. Adapun Yan Changqing, Zhao Pengfei dan Ma Linghui, mereka gemetar. Tuan Yan, Harvey terlalu kuat, bukan? Bahkan Tuan Han yang berada di tahap akhir Xiantian bukanlah lawannya. Bisakah orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan benar-benar menahannya? Sekarang, Yuan Zhengang mengerutkan kening dan berkata. Wajah serigala putih, Huang Li juga tenggelam. Mereka juga melihat bahwa Asosiasi Wushu Guangdong Selatan ingin menghakimi Harvey, jadi mereka berpartisipasi di dalamnya. Tetapi jika Asosiasi Wushu Guangdong Selatan tidak dapat membunuh Harvey hari ini, maka mereka benar-benar dalam bahaya. Dengan karakter Harvey yang memotong rumput dan akar, saya khawatir tidak ada dari mereka yang akan bertahan. Yan Changqing menghela nafas panjang dan berusaha tetap tenang, dan berkata, Presiden Yuan dan Presiden Huang, Anda dapat yakin. Dengan Wakil Presiden Qin dan 3 penjaga di sini, Harvey tidak dapat membuat gelombang. Itulah yang terjadi, katanya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki petunjuk di dalam hatinya.
Namun, ketika dia memikirkan basis kultivasi yang tangguh dan kekuatan yang menantang langit dari Wakil Presiden Qin dan 3 penjaga, hatinya yang menggantung akhirnya terlepas. Pada saat ini, setelah Harvey menginjak-injak Han Youdao sampai mati lagi, dia menatap Qin Jiuxiao dan Li Tiangang. Harvey tersenyum jahat, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Kenapa? Apakah kamu masih berencana untuk menjadi kura-kura? Apakah kamu tidak akan menghakimiku? Turun. Nak, jangan marah, aku di sini untuk membunuhmu, demi aku. Muridku membalas dendam. Li Tiangang tidak tahan lagi, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan melakukan kekuatan ringan. Dalam sekejap, Li Tiangang seperti elang yang menjulang tinggi, melewati lebih dari 50 meter di udara dalam sekejap. Haha, Hufali telah bergerak, anak ini sudah mati. Kultivasi Hufali ada di alam Yuan-Yuan, banyak prajurit tidak bisa mencapai alam itu sepanjang hidup mereka dengan Hufali bergerak, selesai. Hufali, jangan biarkan anak ini bermain garpu, cepat dan bunuh dia. Semua orang yang hadir berteriak keras, dan bayangan yang dilemparkan oleh Harvey tadi menghilang. Mu Erlene berdiri di sela-sela, menatap sosok Harvey, giginya menggigit bibir merahnya, tinju merah mudanya mengepal erat. Tidak ada yang tahu betapa khawatirnya dia sekarang. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai Harvey. Percaya bahwa dia bisa mengalahkan semua musuh yang kuat dan membawa dirinya pulang. Pada saat ini, Li Tiangang telah menyapu Harvey. Dia menatap Harvey dan berkata dengan bangga, anak bodoh, aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Suara itu tidak jatuh. Li Tiangang langsung meningkatkan energi kemarahan Gu Yuan Jing Xiao Cheng, dan kemudian tangan kanannya menjadi telapak tangan, tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan dia menepuk Harvey di bawah. Tangan tablet besar yang menghancurkan tablet itu mengguncang gunung dan sungai. Setelah basis budidaya menerobos ke alam Yuan-Yuan, tidak hanya energi sejati dapat dilepaskan, tetapi juga dapat diubah menjadi bentuk gas. Saya melihat dia membantingnya dengan telapak tangan, dan truki abu-abu coklat tampaknya berubah menjadi tablet batu besar setinggi 5 meter dan lebar 2 meter, yang ditekan ke arah Harvey. Bab 220. Bab 220, Keagungan Langit dan Bumi. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri di dinasti Yuan? Ini terlalu menakutkan, kalau tidak, saya akan berpikir itu adalah efek khusus film jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri.